COVID-19 pada anak tidak bisa diremehkan negara lain. Memang artinya keadaan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita sebagai COVID-19 pada anak tidak bisa diremehkan. Memang secara laporan dari luar negeri menyebutkan bahwa sebagian besar anak adalah tanpa gejala atau asimptomatik. Kemudian yang lain adalah gejala ringan dan gejala sedang. Namun kenyataannya di Indonesia angka kejadian dari COVID-19 yang bergejala berat bahkan sampai dengan kematian mencapai 3-4% dari anak yang terkonfirmasi. Angka COVID-19 pada anak di seluruh dunia berkisar sekitar 5-10%. Dan di Indonesia juga tidak jauh berbeda sebenarnya, antara 3-5% dari total penderita COVID-19. Namun ada hal yang berbeda dengan keadaan di negara-negara yang lain, di mana angka kesakitan dan angka kematian COVID-19 pada anak relatif cukup tinggi dibandingkan dengan negara lain. Artinya keadaan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita sebagai orang tua, sebagai dokter anak tentu tidak ingin generasi kita hilang begitu saja tanpa kita melakukan sesuatu apapun. Mengapa anak rentan untuk terinfeksi COVID-19? Anak adalah merupakan salah satu kelompok usia yang secara sistem kekebalan memang lebih rendah dibandingkan dengan orang dewasa. Ada satu postulat yang menjelaskan kenapa coronavirus itu bisa masuk ke dalam tubuh. Satu postulat yang kita kenal adalah adanya tempat menempelnya virus yang kita sebut sebagai S2 reseptor. S2 reseptor sebenarnya terjadi atau didapatkan pada semua manusia. Namun dalam keadaan infeksi, S2 reseptor ini ditempati virus. Fungsi normalnya S2 reseptor yang paling banyak ada di sistem saluran pernafasan bawah dan pada sebagian ada pada sistem saluran pencernaan adalah sebagai pelindung. Apabila S2 reseptor tersebut ditempati oleh virus, maka fungsi perlindungan akan menjadi terhambat, dan ini juga terjadi pada anak. Hanya saja mungkin secara perbedaan proporsi jumlah dari S2 reseptor dengan dewasa berbeda. Namun artinya anak masih memungkinkan rentan untuk terinfeksi. Jadi bukan berarti anak itu tidak terinfeksi atau terinfeksi ringan, tapi masih memungkinkan rentan terinfeksi. Bahkan untuk viral shedding yang ada di sistem saluran pencernaan itu bisa menyebarkan sampai dengan 4 minggu ketika sampel itu diambil atau penularannya lewat pada sistem saluran pencernaan. Hal ini yang harus kita pikirkan, bahwasanya pendapat beberapa orang yang selama ini menganggap bahwa COVID-19 pada anak itu cukup ringan, itu tidak rentan, adalah tidak benar, karena memang anak mempunyai kerentanan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia memberikan beberapa rekomendasi. Salah satunya adalah harus mengetahui upaya pencegahan dan pemberantasan. Beberapa upaya pencegahan yang bisa kita lakukan adalah yang pertama adalah dengan physical distancing. Inti utama daripada penyebaran COVID-19 akan meningkat resikonya apabila anak berkumpul dengan banyak orang atau kerumunan orang. Oleh karena itu, sebagai orang tua sebaiknya meminimalisasi anak untuk berkumpul atau berkerumun dengan banyak orang. Sehingga physical distancing itu adalah hal yang sangat penting untuk menjaga agar anak tidak rentan terinfeksi. Kemudian selama adanya pandemi COVID-19, hal yang terpenting adalah tetap memperhatikan tumbuh kembang anak. Imunisasi tetap harus dilakukan, karena apabila tidak dilakukan maka bisa berisiko untuk terjadi masalah selama atau pasca pandemi. Apabila anak-anak tidak diimunisasi, maka beberapa penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan menggunakan imunisasi justru akan muncul wabah. Jadi belum selesai pandemi COVID-19 akan muncul wabah, mungkin difteri, mungkin tetanus, mungkin penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan menggunakan imunisasi. Kemudian anjuran dari Ikatan Dokter Anak Indonesia
bahwasanya beberapa langkah yang bisa diantisipasi orang tua adalah selain physical distancing, kita juga menganjurkan untuk membiasakan anak cuci tangan, kemudian menggunakan masker. Walaupun penggunaan masker ini agak sulit pada anak-anak yang kecil. Kita tidak menganjurkan untuk di bawah usia 2 tahun karena khawatirnya mengganggu pada sistem pernafasan. Namun demikian, anak tetap rentan untuk tertular. Mengapa? Apapun yang kita ajarkan kepada anak tidak serta-merta akan dapat menjadi suatu habit atau kebiasaan. Oleh karena itu dimulai dari orang tua, bagaimana menjaga kontak dengan orang lain sehingga ketika pulang ke rumah tidak menjadi sumber yang menularkan. Apabila kita belajar dari kasus-kasus wabah coronavirus tahun 2002, SARS atau MERS, 60 sampai dengan 80% anak tertular melalui anggota keluarga. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus menjaga betul anak-anak kita dari permasalahan kontak dengan orang lain yang dapat meningkatkan resiko untuk tertular COVID-19 pada anak. Kemudian yang berikutnya, apabila ada anak atau orang tua yang sudah dinyatakan status COVID-19-nya sebagai OTG, ODP atau PDP ringan, harus konsisten untuk melakukan karantina mandiri di rumah. Karena itu kunci untuk tidak menyebarkan kepada anak-anak kita. Mungkin itu saja dari kami. Jadi satu pesan lagi bahwa anggapan yang selama ini ada di masyarakat bahwa anak tidak akan terinfeksi atau tidak rentan terinfeksi dan tidak mungkin terjadi infeksi berat, dengan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia kali ini, 3 sampai dengan 4% anak yang terdiagnosa COVID-19 jatuh ke kondisi gejala klinis berat bahkan sampai dengan kematian. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa bersama-sama untuk mencegah keadaan ini. Terima kasih.